Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, oke. Untuk menyemangatkan hari ini ya, kita yel-yel dulu, yel-yel SMK. Ya, SMK. Bisa SMK. hebat, SMK. bisa hebat. SMK Negeri Nusa Wungu. Luar biasa tumbuh bersama meraih sukses. Sukses, yes. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan materi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang komponen ya, komponen utama. Masih dalam kategori masih umum gitu. Nah, saat ini kita akan mempelajari komponen ya terkait dengan engine 2 langkah, kita mempelajari itu, kemudian 4 langkah juga mempelajari itu. Kemudian ada prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Gitu ya. Terus kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran di sini. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen utama engine pada proses kerja motor 2 langkah dan 4 langkah. Komponen pemindah tenaga, komponen chassis, komponen tambahan, dan komponen perlengkapan lainnya. Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan lokasi komponen otomotif. Menerapkan persiapan form pemeriksaan sesuai manual perbaikan. Kemudian penggunaan tools dan SST di tempat kerja. Itu terkait dengan capaian pembelajarannya. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mengklasifikasikan komponen utama engine 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian peserta didik membandingkan komponen utama engine 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian yang ketiga membandingkan prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Untuk topik permasalahan, nah, karena materi ini terkait dengan engine 2 langkah dan 4 langkah, itu kan di di kehidupan sehari-hari kan banyak ya. Contohnya kalau di engine 2 langkah itu motor yang mengeluarkan asap di situ. Terus kemudian kalau engine yang 4 langkah itu terkenal dengan iritnya kayak gitu. Itu kalau di lapangan seperti itu. Untuk topik permasalahannya di sini, yang pertama, kenapa motor 2 tak bisa lebih kencang dibandingkan dengan 4 tak, walau kubikasinya sama atau cc-nya sama di situ. Ya, itu permasalahan yang pertama. Nanti kita akan bahas di forum diskusi. Terus kemudian yang kedua ada permasalahan lagi di sini, kenapa motor 2 tak lebih boros bahan bakarnya, ya, dibandingkan dengan motor yang 4 tak atau 4 langkah. Pernah mengalami itu atau mendengar kata-kata ini di masyarakat? Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, untuk masalah ini kita akan bahas di forum diskusi atau di bagian LKPD-nya. Materi yang pertama itu terkait dengan motor bakar. Kemudian materi yang kedua adalah komponen utama, engine 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian materi yang ketiga kita akan mempelajari tentang prinsip kerjanya, engine 2 langkah dan 4 langkah di situ. Selanjutnya di sini adalah komponen utama engine 4 langkah. Yang pertama ada cylinder head cover, ya. Kemudian ada cylinder head. Kemudian di sini ada piston, ya. Ada juga ring pistonnya. Kalau di piston di 4 langkah itu ada berapa ring? Silakan, Mbak. Ada 3. Apa saja? Ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Oke, tepuk tangan. Betul sekali. Betul sekali. Untuk untuk ring piston di bagian komponen 4 langkah atau engine 4 langkah itu ada 3, ring kompresi 1, ring kompresi 2, kemudian ring oli. Kalau di 2 langkah itu cuma ada 2.
ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, tidak ada ring oli. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja engine 4 langkah di sini. Untuk prinsip kerja engine 4 langkah agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang 2 langkah tadi memerlukan 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali kerja. 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali kerja. Kemudian kalau yang 4 langkah itu 2 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali kerja di situ. Kemudian di sini ada langkah hisap, kemudian kompresi, kemudian kerja, kemudian buang. Selanjutnya kita akan membagi sebuah kelompok ya menjadi 4 kelompok ya. Membagi 4 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan pesertanya ada di sini ya. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Silakan. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya untuk setiap peserta didik ya, untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 4 silakan diperhatikan untuk LKPD-nya di situ terkait dengan identifikasi komponen dan membandingkan ya. Membandingkan antara engine 2 langkah dan 4 langkah. Komponennya apa saja yang berbeda. Kemudian dari topik permasalahan di situ kita bahas di situ. Apa yang menyebabkan permasalahan tadi dengan dasar dari teorinya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Silakan untuk dikerjakan. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok 4 ada permasalahan? Belum ada? Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Terkait dengan komponen ya. Silakan untuk ini buku manualnya dibuka. Untuk komponennya kan ada di bagian situ. Ya. Terus kemudian kamu bandingkan antara engine 2 langkah dan 4 langkah. Komponennya apakah sama? Ya. Apakah sama? Apakah berbeda di situ untuk komponen utamanya? Itu ya untuk kelompok 4 ya. Silakan didiskusikan ya. Oke. Itu juga termasuk ke dalam sini ya pemecahan masalahnya. Jadi dikaitkan dengan teori ya, dikaitkan dengan teori. Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan prinsip kerjanya ya. Berapa kali putaran poros engkol gitu. Nah, itu silakan dicermati lagi. Panduannya ada di buku manual. Gitu ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah silakan untuk dipresentasikan. Silakan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nazar. Nama saya Imam Wahyudin. Nama saya Nadia Bustasari. Nama saya Maya Wijasri. Nama saya Nanda Setia. Oke. Kami hasil percobaan dan hasil pengamatan kami jadi analisis permasalahan di lapangan yang dikaitkan dengan materi yang diperoleh. Engine 2 langkah dikarenakan 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali kerja sehingga bahan bakar
boros, tetapi performa meningkat. Oke. Enzim 2 langkah dikarenakan 2 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali kerja sehingga bahan bakar irit dan efisien. Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk tadi ya presentasi ya. Saya lihat untuk hasilnya tadi sudah sangat bagus ya di situ terkait dengan apa permasalahan yang tadi disampaikan. Kenapa kok bahan bakarnya boros? Karena yang 2 langkah itu memerlukan 1 kali putaran poros engkol itu 1 kali kerja di situ. Jadi lebih boros. Kalau yang 4 langkah 2 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kerja. Jadi lebih efisien yang 4 langkah, lebih irit yang 4 langkah dibandingkan yang 2 langkah. Terus performanya juga lebih tinggi yang 2 langkah di situ. Jadi di situ ya. Terus komponennya juga ada yang berbeda. Kalau yang pistonnya, kalau di 2 langkah itu cuma ada 2 ya, ring kompresi 1, ring kompresi 2. Kalau yang di bagian 4 langkah itu ada ring kompresi 1, ring kompresi 2 dan ring oli. Di situ ada ring olinya. Kalau di 2 langkah nggak ada. Oke ya. Oke, itu bagus sekali untuk hasil diskusinya tadi. Sekarang kita lanjutkan untuk tes formatif. Silakan HP-nya disiapkan, dibuka linknya di Google Classroom, sudah saya siapkan untuk mengerjakan tes formatif di situ ya. Silakan untuk dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan mandiri dan dengan teliti. Oke, silakan untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah selesai semua. Oke, kalau sudah selesai ya, untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan besok ya. Itu kan masuk ke dalam sistem. Kalau soalnya IC perlu saya koreksi, tapi kalau soalnya pilihan ganda itu langsung keluar nilainya di situ. Oke ya. Untuk selanjutnya untuk kita merefleksikan ya, pembelajaran apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oke, silahkan Mbak. Kita sudah mempelajari tentang komponen engine 2 langkah dan 4 langkah, kemudian prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah, Ya. dan perbedaan antara 2 langkah dan 4 langkah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini ya, terkait dengan prinsip komponen utama ya, 2 langkah 4 langkah, prinsip kerjanya ya, perbedaannya di situ. Dan kita juga sudah memecahkan masalah yang ditampilkan tadi di situ ya. Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya? Oke, kalau paham semua bagus sekali ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerja motor 4 langkah tapi yang multi silinder. Kalau yang kita tadi kan 1 silinder saja atau prinsipnya. Kalau besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kerja motor 4 langkah yang multi silinder, bisa itu 3, bisa itu 4 di situ. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk meninggalkan ruangan.
di situ. Oke.